Yo, yahoo. Jadi kali ini gue mau membahas tentang edukasi voli ya, karena di Jepang ini tentang voli masih minim pada informasinya ataupun untuk edukasinya juga. Ketika ada pemain-pemain voli yang dari Indonesia pengen mempunyai hobi atau pengen mencurahkan hobinya atau pusing dengan pekerjaan, jadi gue datangin narasumber. Nah, kebetulan narasumber ini dia berasal dari voli. Karena dari gue sendiri ngerasa kayak banyak banget informasi yang nggak sampai kepada kayak masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang. Nah, gue punya inisiatif sendiri. Dia buat kalian semua juga mendatangkan narasumber. Dia berasal dari Osaka juga. Kebetulan tinggal di Jepang dan sebagai visa engineering. Kebetulan dia juga aktif di organisasi voli dan saya juga. Dan untuk memberikan edukasi voli ini untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang atau ya dia studi di Jepang, pengen mencari hobi baru atau memang dia udah pengen melanjutkan voli itu dari Indonesia, kayak gue pengen udah kerja di Jepang nih tapi pengen lanjutin voli gitu. Nah, kebetulan kita menyediakan wadah di sini untuk kita buat kayak sharing hobi bareng, saling silaturahmi juga, seperti itu. Nah, perkenalkan, depan saya ini ada Mas Fatih. Wah. Halo semuanya, saya Fatih. Gue bertemu sama dia di namanya Klub Nusantara. Jadi Klub Nusantara itu, gue ceritain awal mulanya ya. Klub Nusantara itu berasal dari anak-anak yang tinggal di Jepang dan terutama di Osaka ya. Untuk wilayah lain aku udah ada teman beberapa. Nanti kalau kalian butuh informasi bisa lebih lanjutnya di komentar. Nanti kalian bisa komen, "Bang, gue tinggal di misalnya di Tokyo, gue tinggal di Hyogo, gue tinggal di Nagoya" gitu. Nanti kalian bisa chat saya aja. Insya Allah saya kasih linknya, atau ya memang teman-teman gue yang tinggal di sana, nanti kalian bisa hubungin dia atau bisa gabung bareng gitu. Bisa untuk sparring voli ya. Juga. Bisa sparring juga. Oh, kebetulan untuk sparring kita bisa gas. sparring juga untuk tim Osaka, atau dari kemarin kita diajak sparring dari tim Siga. Nah, seperti itu. Oke, kita datangkan narasumber Mas Fatih. Gue disclaimer dulu nih. Oke. So, gue itu cuma hobi doang ya. Gue nggak pro gitu. Gue levelnya masih dibilang ecek-ecek lah. Ya kita sama semua itu nggak ada yang pro, karena kalau kita pro kita nggak mungkin main kayak hobi-hobi kayak gini, udah pasti main ke pro liga ya kan. Kita kan tujuannya juga ke Jepang, betul bukan cuma buat voli doang. Iya. Kita hanya menyalurkan hobi seperti itu. Nah, jadi gue ini megang kayak klub orang voli yang di daerah Osaka. Sebenarnya juga bukan gue sih yang megang ya, gue cuma ya tim yang lapangan gitu, ngurusin lapangan. Iya, betul. Jadi gue nggak mau ngasih tahu ke kalian juga, beliau ini bukan pemegang atau mencari keuntungan atau mencari bisnis apa. Kita dan beliau ini adalah orang-orang yang pengen, ayo loh, gue punya hobi nih, ayo kita join bareng-bareng gitu. Nggak ada sama sekali buat jadi bisnis lah, jadi apa itulah. Kita betul-betul pure. Kemarin ada pertandingan voli, event di sini, di Okayama, event di sini juga, di mana-mana ya. Kita kebetulan ikut juga kan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian pengen gabung atau apa, boleh, nanti kita sharing bareng, kita main bareng gitu. Nah, buat biayanya ya biasanya itu nggak mahal coy. Buat dibandingin olahraga lain ya. Lu tahu sendiri futsal lapangan Betul. berapa? Sejuta kan? Betul banget. Kita Itu satu mang itu. Satu mang itu 1 jam coy. 1 jam itu. Sedangkan ini main volley di klub gua ya, itu cuma 500 yen coy. 500 yen dan uang sisanya itu gua sangat terbuka. Gua nggak ngambil sepeser pun. Sisanya langsung gua kasih tahu ke grup, sisanya ada duit segini. Ya, tapi yang pasti nggak semua orang tahu ya uang ini tuh ada berapa gitu. Iya, Cuma betul, ada di orang yang rajin datang, yang benar-benar aktif di grup ini, gue kasih tahu ke mereka. Dan gue kalau ngambil duit dari situ pun gue pasti bilang lah, nggak mungkin gue kayak nyelipin duit buat apa sih, ya lah cuman ya berapa gitu. Terus nah kemarin tuh kan ada kejadian tuh yang orang protes iya gue lihat itu di grup kan. Jadi ada orang yang di
grup ngomong 500 kemahalan lah, buka aja gitu, berapa sih harga lapangan, harga semuanya gitu, dibuka aja gitu. Oke. Jadi harga lapangan itu kalian bisa cek atau itu di websitenya ada. Nah biasanya kalau yang benar-benar gor yang gede itu bisa memang mahal, ada yang 7.000, ada yang 1 mang juga, tapi itu benar-benar lapangannya luas dan gede itu bisa dapat 3 court atau 3 tempat lapangan volley ya. Iya. Nah itu tuh, nah ketika ada orang-orang Indonesia yang datang banyak, mereka ada satu anak baru yang dia komplain. Ya sebenarnya dia bukan komplain, mengusulkan, tapi beliau baru masuk, karena baru masuk belum tahu apa-apa kan, belum nanya, belum apa, dipikirnya belum ada sistem seperti itu. Nah ini disclaimer ya, uang yang kita dapat itu jadi khas itu kita belikan bola. Jadi ketika kalian main latihan atau bolanya cuma satu, kita lagi kayak warming up atau ya stretching, passingan gitu, bolanya satu, yang lain ngapain gitu? Kalian pijit-pijitan. Doang Nggak mungkin kan? Gue paling malas kayak ngelihat kita latihan tapi bolanya cuma satu gitu. Terus ya kita ngelihat orang nyemes gitu, terus setelah itu siapa yang megang bolanya kan. Nah males itu betul juga banget ya. males juga itu, bolanya sedikit itu udah latihan paling males beneran. Nah akhirnya di situ kita dibelikan bola, kita ada uang kas 9.000, dibelikan bola total 6.000 yen gitu. Nah akhirnya dibelikan bola, udah selesai ya, kita buat main bareng-bareng juga, nggak ada sama sekali kita memungut biaya apapun, kecuali satu ya, atau ada teman kita yang misalnya cedera, ada ketika dia cedera atau kena ankle, terus dia nggak bisa kerja, terus dia nggak terima gaji kan, itu kemungkinan uang kas kita bisa gunakan buat ngebantu beliau. Iya sih. Nah, iya pasti buat kemanusiaan. ya kemanusiaan, karena kita memang buat, mereka pada setuju sih. karena kita buat kayak kebaikan juga gitu, kita di sini buat happy. Jujur ada juga yang mungkin kalian tahu juga yang udah lama ditinggal di Jepang juga, atau terutama di Osaka, ada aplikasi namanya Meetup ya. Iya, Meetup. Nah di Meetup itu dia juga banyak banget, ada badminton, ada basket. Gue mau cerita dong mengenai Meetup ini. Sumpah Meetup ini Nanti dulu kita tahan dulu ceritanya ya. Nanti setelah gue jelasin ya, di Meetup ini. Jadi di Meetup itu ada badminton, ada basket. Kalau bola belum ada ya? Kalau bola saka, belum, bola gede enggak ada. bola gede belum ada ya? Futsal Futsal udah ada. Nah gue pernah juga masuk ke tim Meetup itu dari temen gue, karena gue berdatang ke Jepang ke sini belum tahu siapa-siapa. Akhirnya gue dapet temen yang dari orang Malaysia malahan. Gue dapet infonya dari orang Malaysia. Dia orang Malaysia itu ngasih tahu ke gue. Akhirnya gue temenan lah sama orang Malaysia itu, sama temennya juga orang Indonesia. Di situ kontak-kontakan, akhirnya kita aktif di volley. Kita mulai ngikutin ajang-ajang volley Jepang yang liga mix. Kebetulan temen gue cewek ya, mix Jepang gitu, kayak cowok cewek. Dan lu tahu, kita yang biasa main di Indonesia yang cuacanya panas ya minta ampun gitu, main di Jepang dan cuaca dingin fuyui gitu, itu bola datang kayak kaki gue kayak dipaku, nggak bisa gerak gitu. Nah kayak gitu. Jadi ya selama gue membawa tim-tim namanya kayak Garuda, kayak nama-nama Indonesia gitulah, tim-tim Indonesia gitu, dan orang-orangnya pun Indonesia, terus ya paling dapat peringkat ketiga, keempat, paling banyak itu sekitar paling banyak, maksudnya peringkat paling bagus itu ya ketiga sih. Itu pun dapat kayak cuman penghargaan, sertifikat sama Furegento lah, kayak tahu Furegento ya, kalau Furegento hadiah gitu. Ya seperti itu. Silahkan cerita tentang Meetup Mas. Ini jadi ya tadi sesuai dijelasin sama Andi, gua ini merasa Meetup tuh merubah hidup gua banget di Jepang. Sebelumnya gua itu kan main volley di Indonesia ya. Iya. Terus ya aktif volley gitulah, kayak tiap minggu seminggu sekali. Terus ketika ke Jepang ya kita buta gitu, kita nggak tahu apa-apa kan. Betul. Terus mau main volley kemana pun gue nggak tahu itu kemana, karena kurang minimnya informasi ya? bener. Betul. Nah sedangkan saat itu gue kayak ya namanya kerja doang, kerja pulang selama setahun, dan itu gue kayak ngerasa capek banget kerja kayak gitu. Iya kan, karena kita hidup tuh bukan untuk kerja doang kan. Seperti iya. Itulah, kayak gue nggak bisa ngeluarin ekspresiin hobi gue, emosi gitu kan. Gue bahkan sampai ada bocah kecil yang passingan, gue ikutan. Seriusan gue. Lu bocah gede berarti. Bocah kecil masih SD gitu ya. Iya berarti lu nya bocah gede. Iya doang bocah gede. Tapi gue mau nanya ke lu, kalau maksudnya lu volley kan buat
ngeekspresikan diri lu sebagai kayak hobi ya. Tapi kalau bagi gue hobi memang iya, tapi ketika gue punya masalah ketika ya ada masalah problem dari keluarga atau dari kerjaan, gue tuh butuh pelampiasan. Sedangkan gue tipikal orang yang nggak punya teman buat cerita gitu. Akhirnya gue mencari jalan satu-satunya dengan volley. Gue lampiasin semuanya yang gue bisa gitu ke bola. Mau itu bolanya kemana, larinya kemana itu gue nggak peduli, yang penting gue pukul aja gitu. Iya sih, enak juga ya. Karena tahu nggak, gue pertama-tama awal datang ke sini, kalau teman gue ini, sahabat gue ini nonton, dia namanya Andi juga, dia dari Lampung, dia sering banget main sama dia. gue sering banget kena, ya maaf ya, ini kayak bagian organ intimnya perempuan, karena di sini mix kan kebanyakan itu ya cewek lah, perempuan gitu, kena bagian organ intim atasnya gitu yang kayak gunung. Itu orang Jepang dan bilang sampai gitu, gue langsung lari, langsung bilang langsung apa ini enggak gue peluk dong, yang gini enggak gue peluk, gue bilang sorry ya, sorry banget sumpah. Di situ gue baru sadar, gue ternyata kelewatan bro gue kelihatan. Oke, dari situ gue akhirnya mulai santai mainnya, tapi nggak sama mix doang ya, buat net cewek juga enggak. Gue juga mau masuk ke jenjang-jenjang ke net tinggi gitu. Memang net tinggi sih, gue dari dulu juga main sama orang Jepang. Ketemulah di situ sama orang Jepang yang ngesokain gue atau nge-invite gue buat ayolah latihan bareng katanya buat di turnamen Jepang. Oh, emang iya turnamen Jepang ada? Ya cuman kecil-kecilan, katanya cuma di Osaka doang, kayak per daerah ya? Iya, per daerah gitu. Kalau di ini kan Indonesia kan kayak PBFC ya. Kalau per daerah di Jepang itu ada namanya, kalau nggak salah lupa saya. Osaka Federation. Osaka Federation Volleyball. Gak tahu gue ngaruh. Iya betul. Osaka Federation itulah Federasi. Pokoknya Federasi Volleyball. Dan gue akhirnya udah berkecimpung lama di situ 1 tahun. Ya 1 tahun 2 tahun. Ketemulah beliau, beliau pengen kayak aktif juga katanya. Ayo oke, kita langsung akrab juga karena emang frekuensi juga kan. Masuk beliau juga latihan apa, kita saling sharing juga gitu. Terus kita main bareng juga di tempatnya orang Jepang, latihan setiap Sabtu Minggu gitu. Beliau juga pengen ikut turnamen katanya. Dan kalian tahu dia bener-bener grogi katanya. Gue gimana? Lu gak ngerasa grogi? Gue ngerasa aneh aja, Wak. Ya karena badan lu kan grogi, banyak tekanan gitu. Dia mainnya kayak nggak pede biasanya ya, kayak mukul tuh enak aja gitu. Akhirnya dia sampai dibilang Fatih gitu. sama pelatihnya, bukan pelatih ya, kayak kita pengayomnya gitu, pembawa ke turnamen itu gitu. Fatih gitu ya, ganti lagi. Dan gue waktu itu sama sekali belum tidur ya. Iya, lu ngapain coba main lomba kagak tidur nih orang? Karena memang kerja harus seimbang sama kerja. Dan gue ketika udah gue ngeiyain itu harus tanggung jawab, karena di Jepang itu memang yang dipercaya omongannya gitu. Nah, gimana tentang meet up nih? Balik lagi. Tadi pas gue main sama bocah kecil ya gue kayak ngerasa ngenes banget gak sih anjir. Lah karena lu bocah gede. Iya, terus gue pernah sama tembok di bawah jembatan gue mukul bola gitu. Mukul bola biasa. Oh, buat latihan ya, buat latihan karena kangen poros kan. Ya udah lama udah gitu. Lama. Terus tos-tosan. Terus setelah pas saat itu ada orang Kamboja deh nyamperin gue main volley juga. Terus akhirnya kita passingan tuh. Itu orang Kamboja? Iya, random banget sumpah. Iya, nggak tahu, dia mungkin suka main volley ya. Terus kita passingan. Akhirnya kalian passingan bareng. Iya, passingan bareng kayak tukeran Facebook kan. Orang Kamboja main Facebook, tukeran Facebook ya. Tapi pernah main bareng? Sampai sekarang belum pernah. Enggak pernah. Diajak lah kalau itu, kan lumayan gitu. Udah dapat teman baru. Masalahnya itu yang lu tahu gak sih yang ngetos apa ngeset, iya. Itu yang diginiin bola jut enggak itu dia makanya gue ketika ngelihat yang di apa jadi dia bawa tosernya dia ditangkap terus dibawa ke bawah iya, di Instagram itu aku udah tahu itu dia aliran itu. Dan gue apa pada itu tosernya dipegang gitu ya. Nah, ya pokoknya jalan itu selama beberapa lama gue kangen main volley itu 6 lawan 6 gitu. Terus akhirnya gue searching segoblok-gobloknya aja gitu.
gimana caranya main volley di Jepang. Iya. Ya memang kan jalan buntu kan ke Google kan, karena memang nggak tahu informasi kan. Oh. Google itu emang serba tahu segalanya. Tapi sekarang udah ada ChatGPT tapi buat pelajaran kan, buat materi. Ya ChatGPT emang tahu meetup kayaknya nggak tahu kan, tapi iya, buat materi juga. Iya. Buat materi doang sih kayaknya. Ya udah pokoknya di Google itu dikasih tahu bahwa ada banyak kan tuh listnya, atau kenalan sama orang Jepang lah, terus ada cari taikukang terdekat, Iya, terus tanya itu, terus ada juga yang ini meet up. Nah itu kalau buat taikukang terdekat kayak gitu ya, kadang tuh orang Jepang ada yang nggak mau terima orang asing loh. Jadi menurut saya kalau mau nyari informasi kayak gitu, ya bagusnya ke orang Indonesia dulu, nanya-nanya itu, atau yang udah senior di Jepang udah lama gitu. Kadang mereka juga pindah-pindah hobi dari badminton ke kayak bola, dari bola ke futsal, dari futsal ke volley gitu, kayak gitu. Nah itu tuh gua ngecek kan meet up tuh, terus datang ya pertama kali datang ya kita, ya namanya udah lama nggak main volley ya timing hilang gitu. Nggak acak-acakan ya passing juga meleot ya gitulah. Ya emang dari dulu gue meleot sih. Ini kalau temen gue yang ngajarin gue passing ya emang dari dulu ya passing gue busuk udah. Oh iya. Aja. Berarti kalau untuk minggu ini apakah ada pertandingan atau latihan, Mas? Minggu ini ya hari Minggu sih ada ya. Hari Minggu tanggal berapa? Nah, siapa tahu mereka pengen tahu schedule-nya kayak gimana. Schedule-nya itu biasanya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali katanya. Sekali, tapi di daerah Hirakata. Terus juga kenapa di daerah Hirakata, karena nyewa taikukang di Jepang tuh susah coy. Ribetnya Iya minta ampun, gua diminta Cesario Kado berapa 20 orang dibuat orang-orang yang di daerah Osaka gitu. Oh, ya waktu itu dimintain Cesario Kado 20 orang. Iya, buat satu tim. Maksudnya 20 orang itu per orang. Per orang Cesario Kado harus menyetorkan nama kan? Iya, bukan buat itu. Maksudnya Mas ngasih tahu Cesario Kado buat 20 orang gitu, ngasih tahu Cesario Kado. Enggak, siapa tahu ini kan ngasih tahu jelas ya. Enggak, makanya bukan salah ngomong tapi penjelasannya biar jelas. Nah, itu tadi tuh nih ya, ke meet up jalan, terus ada yang ngajakin tuh ke Tangki, terus ketemu lu dah. Nah ya jalan ketemu dia ke Tangki, ada klub yang sama Andi. Abis itu balik lagi tadi ke yang mengenai apa namanya, nyewa lapangan. Sewa lapangan. Nah jadi pertamanya gue ya goblok aja gitu, ini mau nyewa lapangan gimana, bisa gak gitu. Ya iseng-iseng lah intinya, iseng-iseng gitu. Ya lapangan dia kan, kita kan orang udah banyak ya orang betul. Indonesianya ya terus gimana cara nyewa lapangan, nanya ke itu, ini ada prosedurnya panjang banget, dan itu malesin banget sih, kayak nulis nomor teleponnya lah, betul. biodata orang. Emang di Jepang itu kan harus terstruktur gitu, Mas. Iya males. Terstruktur tuh bagus tapi males ya. Ribet. Ini guys, ini contoh orang Indonesia ya gue juga emang bener malas gitu, tapi memang ini memang apa namanya sistem di Jepang ya kayak gitu ya. Seperti itulah. Kayak misalkan nyewa nih sampai sekarang pun ditanya berapa orang itu yang datang dari dalam Osaka, berapa orang yang dari luar Osaka, itu ditanyain, dan itu mempengaruhi harganya berapa. Kalau misalkan banyakan orang luarnya yang dari luar Osaka, itu bakal kena harganya 2 kali lipat. Karena mungkin mikirnya ya tiap daerah udah punya masing-masing. Iya, udah punya masing-masing ya, karena ya Jepang kan negara pajak ya. Shiminze nama pajak penghasilan di daerah itu ada hubungannya mungkin dengan nyewa taikukang. Menurut gua sih. Zuminje atau Shiminze? Shiminze. Kalau nggak salah sih ya. Nggak tahu gua. Gua juga jangan ngarep bahasa Jepang dari. Yang itu kalau pajak daerah tuh setahu aku kalau itu juga diambil dari gaji kita pakai Zuminze. Oh iya. Kalau ini, tapi ya mungkin kalian juga bisa ngebetulin, nanti kita juga cari sebarang-barang, karena bahasa Jepang kita juga nggak sebagus itu yang selancar itu. Walaupun kita karena kita bukan mahasiswa atau ya Nihongo Gakko seperti itu, kita benar-benar kerja di sini, pengen ya nyalurin hobi, pengen ngasih edukasi ke kalian apapun itu. Tujuan gue bikin channel ini buat ngedukasi ke kalian guys. Jadi kalau kalian punya pertanyaan apapun itu, kita bareng-bareng belajar, kita cari tahu di sini. Mau tentang SIM di Jepang, mau tentang cara bikin tadi kan SIM ya, SIM kartu gitu, SIM buat prepaid gitu.
Kalau SIM mobil juga bisa, nanti kita cari bareng-bareng infonya, cari bareng informasinya gitu. Gue juga bisa datangin narasumber mungkin. Kalau kalian mendukung ya. Dukung lah, woi. Dukung, subscribe nih. Kalau mendukung sih terima kasih banyak. Ya harus dukung lah. Sesama orang Indonesia kita. Iya betul. Sama. Semoga ya. Ya semoga lah. Terus tadi mengenai nyewa lapangan. Baik lagi ini. Ya itu pun tahu sendiri lah nyewa lapangan di Jepang ya. Kayak ribetnya tuh. Kemarin gue kena tegur gara-gara tahu tempat net kan ya, yang di dalam tuh yang dibuka bukan tutup. Tempat net yang biasa gudang lah, gudang. Maksudnya loker peralatan. Ya. Gudang peralatan. Iya, gudang peralatan. Gue kemarin ganti baju di situ. Terus kelihatan sama yang apa namanya? Sama penjaga gitu. Dan ya, itu staff lah. Iya, ditegur langsung itu ya. Kayak ya Allah, cuma untuk ganti baju doang, bentar doang lagi gitu kan. Ya emang salah, mungkin ya salah mungkin ya. Iya salah, karena salah ya. Emang ya balik lagi ke sistem ya, balik lagi ke peraturan di Jepang. Kita itu bukan masalah bukan masalah itu boleh atau nggak bolehnya. Di situ kita bisa dianggap sebagai cabul. Iya benar, kita bisa sebagai hentai kalau bahasa ininya. Karena yang ada di dalam gor itu bukan hanya kita saja laki-laki. Kadang tuh ada anak-anak yang menyewa lapangan itu buat main doang. Kayak ada orang tuanya hobi buat anaknya suka mau belajar volley atau apa. Itu bisa disewa sama orang tua itu buat ngembangin bakat anaknya gitu. Aku pernah lihat suatu kejadian itu cuman ada pelatih 1 sama 3 anak. Aku tanya, itu tuh dia tuh siapa gitu. Dia tapi ini futsal ya. Itu di siapa gitu. Yang 2 anaknya, yang 1 tetangganya, dia bilang, lah kenapa maksudnya nggak di luar gitu. Di luar karena cuacanya kayak kafung, tahu kan? Kayak sekarang ini kafung itu lagi penyerbukan bunga lah, kayak makan-makannya bunga gitu di bulan-bulan ini ya. Seperti itu katanya, dia menghindari hal yang tidak mau terjadi, kayak kafung, kayak alergi di ini telinga lagi jadi di hidung, terus kayak sakit tenggorokan, dia menghindari itu. Nah seperti itu. Tadi balik lagi ke itu ya, Taikukang. Masalah lainnya juga pernah ditegur gara-gara kita telat berhentinya tuh telat sih, enggak kayak giri-giri lah. Pas selesai main itu giri-giri. Berarti maksudnya harusnya buat waktu beres-beres. Iya, waktu beres-beres. Tapi kita belum selesai ya. Gitu. Nah, karena di Jepang kan 15 menit sebelum waktu selesai, habis lah. Waktu habis ya. Misalkan kita main dari jam 12 sampai jam 3. Nah, itu jam 2.45 tuh kita harus sudah beres-beres. Sedangkan kita masih tahu sendiri lah, orang Indonesia mumpung lagi seru kan. Ayo spoil lagi. Iya sih, karena kalau kita seru udah lupa waktu. Ya kayak gitu dah pokoknya. Ditegur juga ya banyak lah yang itu tuh di Hirakata ya? Yang di Hirakata ya. Yang itulah yang waktu itu kita sparring juga yang sama mana Miyake ya? Oh iya betul, Miyake. Why? Bukan Miyake, Yokohama. Oh Yokohama tuh. Anak-anak Yokohama ya, kita pernah sparring sama anak-anak Yokohama. Campuran juga sih soalnya. Ya itu Miyake kan si 1 orang itu, teman kita juga itu. Nah terus gue juga nggak mau ngasih tahu ke kalian, cuman ini sekadar info ya, sekadar info doang. Ada suatu event nanti yang bakalan kita adain juga. Ada juga saya info dari anak-anak yang dari Nagoya juga, katanya mau bikin event lomba volley juga. Jadi kalau kalian berminat gitu, nanti bisa kalian komen di bawah atau bisa hubungi kita juga. Gaskan lah. Kita perebutkan siapa yang nomor 1 di Jepang. Kalau untuk nomor 1 di Jepang ya, tahun kemarin itu dibawa sama siapa? Gue kan nggak ada, karena gue kan udah terlanjur beli tiket ke Sapporo kan, ya Hato Kaido kan. Nah beliau yang datang katanya telat kan, orang tua lu kan ada katanya di Tokyo, lu nggak bisa, tapi dari situ kan ternyata bisa pulang cepet kan. Nah terus itu yang juara siapa tuh? Gak tahu. Oh itu ya anak-anak Yokohama ya, yang kita kemarin sparring ya. Iya katanya yang juara 1 itu kan.
Itu katanya juara satu itu di Osaka. Nah kebetulan kemarin kita main bareng sama mereka, tapi memang ya aku akuin bagus, mereka mainnya memang bagus, tapi memang belum rezekinya yang lawan kita. Ya memang gitu kan, kita kan main juga sama rezeki-rezekian gitu, seperti itu. Jadi akhirnya kita jalin silaturahmi, nah akhirnya kenal sama ini sama itu. Terus kalau pengen sparingan lagi ayo katanya, kalau nanti ada event-event lomba lagi ayo katanya. Terus gue mau nanya sesuatu nih, Boleh gantian ya. ya, oke. Kan lu kan ngerasain main di Indonesia, lu sebelumnya main di Indonesia kan? Ya cuma sekedar takam-takamin doang karena hobi kan. Bedanya volley Indonesia sama Jepang apa? Aduh, ini pertanyaan sulit ya. Karena perbedaan volley sama Indonesia sama Jepang itu menurut gue ya passing. Pasti bagus banget. Passing gue salutin Jepang karena memang di Jepang itu teknik yang awal mereka pelajari itu bukan untuk apa attack gitu, buat serangan, tapi memang buat ke defend mereka. Defense-nya mereka tuh ngeri-ngeri gitu. Gak ada blok sekalipun bisa nyampe, kayak gampang aja gitu di menerima bolanya, langsung lambung ke atas. Wih gila, ini keren banget sih. Nah, itu gue kemarin tuh, jadi awal-awal gue main meet up tuh gue ketemu orang namanya ada Ryoko, cewek, baru main volley, cewek. Dan tadi gue baru main setelah berapa berarti? Setahun berlalu gue main lagi ke sana, ke klub itu. Dan gue ngeliat passing dia berubah jauh banget, lebih dari gue ngerasa passingnya rapih banget. Wow, berarti si apa namanya Ryoko Iya. Sang ini berarti memang kayak sistem pembelajarannya cepet ya. Dia lebih udah punya anak loh, pada berarti umurnya wow 30 mungkin ya, kayak ininya udah ibu-ibu lah. Iya udah punya anak ya, tapi kok bisa gitu secepat itu ya. Gue gak ngerti orang Jepang tuh kenapa passingnya bagus-bagus sih. Ini gue kasih tahu ke kalian juga ya, karena orang Jepang itu kayak tingkat tekunnya itu tinggi. Jadi ketika dia punya sesuatu target, dia bakalan capai itu. Ketika dia udah selesai ataupun udah kayak mau change target lainnya, dia udah ngerasa puas gitu. Kayak gue juga ngerasa punya temen orang Jepang kayak gitu, bilang kayak gini kayak gitu. Oh iya juga, mention juga gitu. Gue pernah disaranin sama senpai gue ya, buat ini tentang kerjaan ini. Katanya lu kerja 10 tahun di Jepang ngumpulin sekian sekian duit gitu. Lu pulang ke Indonesia bikin perusahaan ini nih, udah selesai. Itu target kamu udah kebayang tuh katanya. Gue oh iya juga gitu. Sedangkan usaha di Indonesia itu gak bakalan habis katanya, usahain ada sebelum usahanya ada lah pokoknya, dia ceritain ke gue. Itu gue nggak sama sekali nggak kepikiran nyampe ke situ gitu, tapi beliau beliau sudah bisa pikiran kayak gitu. Jadi dikasih tahu kan, orang Jepang itu kalau udah punya target katanya bakalan ditekuni. Tapi memang budaya Jepang seperti itu sih. Iya sih, mereka ulet-ulet banget, kelihatan banget kalau nih ya main di klub sama orang Indonesia, itu main di klub sama orang Jepang itu pastinya bisa dibilang main di Jepang tuh bagus banget buat mengenai passing ya. Gak ada yang malas ya ngambil bola ya. Gak ada yang malas. Itu gue yang paling itu kayaknya kalau main sama orang Indonesia itu kayaknya harusnya bisa lari gitu ya. Ya kan? Iya, pasti betul, dia pikiran gitu lah. Itu harusnya lo bisa loh. Refleksnya tuh kalau refleks orang Indonesia kayaknya kurang ya. Karena refleks kan kita berhubungan dengan motorik ya. Oh iya. Orang Jepang itu kebanyakan latihan awalnya itu motorik. Wah aku ngeliat anak-anak SD dari TK pun dia udah dilatih bener-bener motoriknya. Taiso ya. Mainichi Taiso terus bener-bener kayak tahu gitu mau apa yang harus dikejar targetnya gitu. Orang tuanya tuh gila, bener-bener keren banget di sini. Sportnya nggak ada hentinya gitu. Gue punya bukan junior juga, jadi temen latihan bareng itu dia masih SMP, cuman udah keluar tingkat SMA di Jepang. Itu ya yang si Hinano. Hinano-san. Itu ya yang pas gua main sama Andi di klub yang itu ya. Dia tuh sumpah passing paling bagus ya. Enggak ada orang cewek loh, ini cewek dia, Hinano cewek ya. Umur kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP sekarang udah baru masuk SMA, udah keluar ke tim SMA Jepang. Itu dia main sama semuanya cowok, dia doang cewek sendiri. Itu sering banget kayak gitu tuh. Dia
anak SMP kelas 3 SMP lawan kita yang udah 20 tahunan, ada yang dari Rusia. Rusia itu tingginya 195 lah. Iya. Mau 2 meter pokoknya. 2 meter. Itu banyak banget kan di klub itu yang datang orang tinggi-tinggi, tapi dia tuh kayak enggak ngedon gitu. Dan ternyata usut punya usut, dia setelah latihan itu kan masuk ke SMA ya. Nah, Langsung keluar dari majalah. langsung keluar majalah Jepang, coy, volley Jepang. Itu Gue sampai kayak gila, gue bangga banget Iya, gitu. iya. Walaupun cuma passing Iya, doang apa, tapi passing emang doang. asik sih. Ibunya juga asik. iya. Ibunya Itu asik, ibunya sport namanya juga banget ya. asik. Ibunya sport banget. Sport banget. Sport banget parah. Dan dia apa ya, kebanggaan gak sih? Gue punya temen ya walaupun gak deket-deket banget lah, tapi gue punya temen itu yang bisa mencapai majalah volley Jepang gitu. Itu kelas 1 loh, kelas 1 Kelas 1 SMA. kelas 1 SMA itu langsung menjadi starter. Langsung Itu starter jarang itu banget. jarang banget, gila. Jarang banget. Dan teman-temannya itu di apa namanya, teman-temannya kan di interview ya, Iya, mengenai si Hinano ini, dan mereka ngomong ini udah bagus banget dari ini anak. Pokoknya kayak mereka tuh terkesima sama passing-passingnya. Tapi memang passingnya gila sih, bagus banget. Gue selama di Jepang ya main volley kemana-mana, itu anak paling bagus passingnya. Gue no debat. Gak ada Karena orang memang dia waktu ngedefend si pukulan si Roman kan, Iya. orang Rusia itu dia tingginya sampai ya tinggi lah, Hampir tadi, 2 hampir 2 meter. meter gitu. Kalau mukul itu udah pasti dipoles kan, bolanya Iya, muter iya, kan. iya, Itu tuh banget. kalau kita terima itu bolanya agak susah, dia muter kan. Tapi diterima sama dia kayak enak aja. gitu ya, iya. Tek gitu, Tenang bolanya aja. kayak kekunci, tenang, mantulnya ke atas jadi jadi setternya itu nyarinya juga enak gitu. Dan Gila sih. gue tuh dulu sempet bercanda loh, kan gue nggak tahu ya dia tuh ternyata levelnya setinggi itu ya di SMA gitu, Iya. tingkat SMA. Nah pas terakhir latihan tuh gue ngomong, ntar masuk SMA mana, SMA ini, itu SMA kuat gak? Iya kuat lah pokoknya, sering masuk ke Inter High gitu ya. Dan gue nanya, wah keren ya. Terus gue bilang, iya suatu saat jadi Nippon Daihyo, apa namanya, pemain Jepang Ya. Wah, terus dia mau beri dia bakemono aneh apa monster di situ. Wah, tapi gue ngerasa dia sih mungkin ada chance ya, itu udah bagus banget posisi itu. Kalau Chen sih bisa ya, tapi masalahnya dia tuh nggak punya tinggi badan. Libero kan? Nggak bisa, karena libero juga ada batas minim tinggi badannya. Oh, Nggak mungkin kayak karena 150 dimasukin ke pro player, iya. 160 juga kayaknya nggak mungkin. Aku belum pernah dengar sampai Ya 160. minimal tim pro di Jepang lah. Iya. Iya. Tapi mungkin ya nggak tahu juga, karena kan dia masih SMP waktu itu ya, terus baru masuk SMA, ada ya Iya. masih grow up Iya, gitu iya, lah, masih grow masih up, grow up gitu badannya. Pas kita nanti katanya 3 tahun lagi mau off Instagram, nggak bisa apa namanya kontekan gitu. Nanti mungkin setelah 3 tahun kita bisa ketemu lagi. Wah, gue seneng banget sih, Udah beda. seneng banget sih. Kalau gue seneng banget kalau dia bakal balik lagi gitu main di klub kita. Kemungkinan ya kalau Iya, dia tapi udah- kuliahnya di Osaka. Siapa yang bisa masukin anjir. Ya udah levelnya udah kayak gitu. Dan terakhir dia lomba berapa? Peringkat 4 ya se-Jepang ya. Kalah di 4 besar Ya ya kan? Kalah di 4 Kalah besar di 4 besar. se-Jepang loh. SMA se-Jepang. Kalah sama Tokyo dia. Oh Tokyo. Ya lu tau sendiri lah Jepang volley SMA-nya kayak apa ya. Cowok cewek itu semuanya bagus. Gue nonton videonya. Ya kalau ngelihat ini levelnya Nishida, bukan Nishida Yuji, Ishikawa waktu Iya, SMA. Ishikawa SMA. Banyak lah videonya di YouTube juga waktu dia masih SMA. Dan itu gue pas nonton, waduh gue kayak gue bukan siapa-siapa gitu. Ya gue cuma emang buat volley doang, buat hobi doang sih, Betul. buat menyalurkan hobi doang. Tapi ya gue ngeliat anak semuda itu gue kayak ngiri gak sih? Gue karena gue tuh Ya karena gue udah telat. tua gitu. Enggak, karena gue volleynya tuh telat kenal Andi. Gue pas kuliah baru kenal Iya ya, volley. lu kenal volley kuliah ya. Gue sih kalau kenal volley dari SMP, cuman kayak ngegulutinya itu pas SMA kelas 1. Itu bener-bener baru ngegelutin sih. Jadi latihan tiap hari ini tuh, cuman ya memang belum rezekinya aja kalau punya tim yang gede kayak gitu. Jadi Tapi ya emang kalah terus. volley tuh dari kecil sih kayaknya. Karena passingnya tuh beda banget orang yang dari kecil main volley. Beda bro, beda. Kayak- Orang terlatih sama orang ini. Ya, Pak, ya. Kecuali punya bakat bawaan ya. Oh. Karena kan kita orang kan
ada yang punya bakat bawaan dari orang tua, ada yang kita terlahir juga udah punya bawaan juga gitu, ada yang ya dari usaha latihan gitu kan, gak ada yang tahu kan. Tapi kalau yang bener-bener kayak bakat yang bagus itu ya sebenarnya udah dari sononya, udah dari lahir, udah dari orang tua, terus dilatih juga. Wah itu sih bisa jadi masternya di bakat itu sih. Tapi menurut lo nih, menurut lo volley di Indonesia bakal berkembang? Untuk sekarang sih lumayan bagus ya. Bagus lah. Lumayan bagus karena memang gue liat pro liga juga udah mulai makin banyak gitu. Jadi di TV juga sering makin muncul. Karena dari situ juga makin banyak nanti anak-anak kecil sekarang udah nonton volley walaupun mereka ngelihat sekilas mau 5 menit 6 menit, di situ bakal ada gambaran di suatu saat dia momen ada sebuah lingkungan yang mengharuskan dia volley, mau nggak mau dia harus ngelakuin volley. Dari situ dia bisa suka gitu. Nah udah jadi situ udah suka, punya tekad, misalnya keluarganya mendukung dan punya jalan, ya mungkin bisa jadi kayak atlet-atlet gede gitu. Cuman masih kayak terstrukturnya kurang sih. Gini, yang gue mau tanyain selanjutnya adalah kapan kita bisa ngejar volley Jepang? Maksudnya gimana? Volley seperti di Jepang? Bukan pemain Indonesia, timnas Indonesia kapan bisa ngalahin timnas Jepang? Wah itu sih nggak tahu ya. 10 tahun ada gak? Nggak tahu ya, karena aku bukan buat membaca statistik volley juga gitu. Yeah. Karena setiap generasi itu berbeda-beda. Iya sih. Iya. Kita mungkin tahun sekarang kan bola aja lah. Kita generasi sekarang itu dekat sama siapa namanya? Siapa? Pelatih baru tuh. Oh, siapa yang dari Korea? Aduh, lupa gue. Iya, itu namanya siapa? Alah. Siapa namanya? Ya pokoknya lupa lah. Ya itulah. Ya itu pelatih dari Korea itu kan dekat gitu kan, dari pemuda generasi baru kan. Akhirnya kan sekarang lumayan bagus. Nah kayak gitu, mungkin di volley juga bakalan ada juga kayak penerus barunya, kayak si Boy ini, siapa namanya, Boy siapa itu yang baru tuh, lupa saya namanya. Ya. Yang main timnas tuh, kayak kan masih muda dia, udah kelihatan kayak bakatnya bagus banget tuh, gila, keren banget sih gitu. Menurut lu regenerasi di Indonesia volley-nya ya bagus? Menurut gue bagus sih bagus, wadahnya belum ada. Wadahnya nggak terlalu banyak karena edukasinya mereka juga kurang banyak juga. Ada banyak orang kayak bingung yang buat mencari bakat buat anak-anaknya. Kayak mau ditaruh di mana nih, wadah futsal, wadah volley, wadah buat olahraga lah, mau atletik, mau dan lain-lain gitu. Mereka kurang informasi. Aku pun sebagai punya keluarga, kayak punya ponakan apa, ayo dong silakan mau les gimana apa. Les apa, aku tuh pengen les piano katanya, les piano, tapi di kota aku nggak ada gitu. Les piano nggak ada, ya ada juga kayak nggak master, nggak bener-bener ngegelutin, kayak masih kurangnya kayak gitu. Oh ternyata memang informasinya yang kurang gitu. Tapi kalau fasilitas juga kan, taekwondo apa gedung kalau itu udah pasti, kalau gue kalau jujur gue punya impian ya, kalau gue jadi orang kaya atau orang sukses, impian gue bikin gor sebagainya. Setuju banget, gue juga punya pikiran kayak gitu. Silakan kayak pakai aja free gitu. Maksudnya tapi kalau mau bayar juga silakan buat yayasan ini, buat yayasan gornya ini juga, pengelola gornya buat ngebayar yang bersihin apa. Gue pengen ngegibahin itu juga sih terutama. Tapi ya masjid nomor 1 ya. Masjid impian nomor 1 sebenarnya itu. Dan yang kalian harus tahu sih, taekwondo di Jepang itu apa namanya, gedung olahraga di Jepang nggak ada duanya, gila, nggak ada duanya, banyak di mana-mana udah banyak, pasti ada, nggak ada duanya juga kan. Iya, lapangannya tuh enak, bersih, terus ada tempat buat mandinya, buat gantinya, terus pokoknya lu mau ngapain aja tersalurkan lah gitu, lomba. Ada yang lu sadarin nggak selama lu main di lapangan Jepang taekwondo? Lantainya lu sadarin apa? Lantai kadang-kadang licin di. Yang lu sadarin licin doang ya? Licin doang. Kalau licin itu memang dia kayak cairan, bukan cairan pelapis ya, kayak pelapisnya itu udah menipis. Itu pasti licin. Apa yang kamu sadarin? Liatin. Kalau kamu masuk ke taekwondo manapun atau gor manapun, kamu injek atau lompat, itu bakal mantul. Kayak kita tuh stabilizernya kayak ada di bawah gitu, buat kayak ngebalancing badan kita. Kalau kita jatuh nggak sakit gitu.
Makanya seberapa kamu pun keras mukul bola di ini juga nggak bakalan kayak setinggi di Indonesia ya, gitu. ya, kayak jeduk gitu. Gitu. Jeduknya bunyinya beda ya. Iya, karena di situ ada sistem peredamnya. Oh. Aku pernah main di ini nggak, Higashi Osaka nggak, atau Higashi Osaka kalau nggak salah. Kaget banget sumpah. Lapangannya gornya di bawah tanah. Sumpah. Tanah. Itu gue main di situ di bawah tanah. Ini gimana masuknya belok kanan belok kiri lewat lorong, terus ada liftnya tuh kirain ke atas, ternyata ke bawah. Karena memang lahannya itu diperuntukkan atasnya buat koeng taman, bawahnya buat taikukang. Nah itu sistem baru katanya. Gila keren banget itu, tapi memang fasilitasnya bagus banget. Belum pernah berarti main yang di bawah tanah ya? Belum pernah sih. Nanti ngerasain deh. Bahkan gue kemarin kan sempat pulang ke Indonesia tuh. Yeah. Itu ada lapangan yang outdoor di Depok ya, dipakai buat main volley. Ya bagus sih, tapi mereka nggak ngerasain indoor apa gitu ya, kayak nggak pengen main di indoor gitu, kayak bukan nggak panas-panasan ya, bukannya nggak pengen ya karena minimnya indoor loh. Ya fasilitas ya, nggak semua orang bisa masuk indoor. Iya. Betul nggak? Iya sih. Sok silakan masuk ke indoor, terus kamu ngapain ke indoor gitu, sedangkan wadahnya nggak ada, mau ke situ mau ngapain, bawa bola voli satu nggak mungkin. Ya itu gue main volley di outdoor itu gue lawan matahari aja. Apa itu ngeliat ke atas sih lo begitu. Ya, tapi itu memang bener-bener tantangan sih. Ya benar. Ya kan bolanya kalau udah nyampe ke matahari kan, bolanya kemana ini, mukulnya angin. Ya. Apa namanya, feeling ya, buat latih feeling ya. Pakai feeling kan. Nah yang anehnya ya di Jepang ini, lu kalau misalkan tahu harga lapangan tadi, misalkan harganya 5.000 lah. 5.000 itu 500.000 lah, 500.000 ya. Itu dipakainya 3 jam coy. 500.000 3 jam dengan ya UMR kita ya 20 jutaan lah gitu. Berarti itu cuma seberapanya 0 sekian persen lah. Iya cuma sebagian kecil dari gaji dan itu pun kita patungan kan. Iya itu kan kita patungan, jadi nggak kerasa kan ya. Iya, sedangkan di Indonesia kalau misalkan ada itu harganya mahal banget yang nggak logis gitu buat dipakai sejam per jam. Gue pernah di Purwokerto loh, yang UMR itu cuma 1, berapa gitu dulu. Purwokerto 1 juta dulu pas. Masih dulu. Ya. Sekian tahun ini. Nah itu apa namanya, lapangan itu dibayar 1 jamnya 70.000, sedangkan kita UMR berapa, 1 jutaan. 70.000 1 jam, berarti kali 3 jam kalau mau disamain sama Jepang itu 200.000-an. Fasilitasnya beda jauh. Yang di sono ubin 210.000. Iya 210.000. Di sono ubin, netnya bengkok, kagak lurus. ya pokoknya minimal apa, kasihan banget fasilitasnya. Ya kalau dilihat harganya emang mungkin mahalan Jepang ya, tapi kan UMR kita di Jepang berapa, UMR di Purwokerto berapa dibandingin itu. Gue mau buat pemerintah nih kan, mumpung apa namanya pemilu ya nih, buat lo yang jadi menteri olahraga, pemuda dan olahraga, awas aja lo kalau nggak bangun taikukang apa gedung olahraga gitu, wadah-wadahnya. Banyak gedung olahraga itu sangat berguna buat anak-anak dan generasi ke depan ini. Gue serius sih. Ya betul sih, karena kan kita punya pengen generasi yang sehat dan bagus kan dari makanan doang kan. Bener, emang 4 sehat 5 sempurna. Emang makanannya itu sehat, tapi kalau kitanya nggak punya wadah buat geraknya, kemana? Iya, gitu. Sehat doang. Makanan itu diserap doang gitu. Emang sehat badan kita, tapi kalau nggak digerakin mau ngebuang racunnya kemana? Nggak semua makanan itu bersih loh, nggak semua makanan itu bagus loh. Pasti ada zat-zat yang kita konsumsi harus dibuang gitu kan. Tapi 4 sehat 5 sempurna udah nggak laku nih sekarang nih. Kenapa itu? Karena emang slogannya tuh salah gitu. Gue lupa siapa itu yang ngomong. Pokoknya Oke, stop. Kita jangan ngomongin pemilu ya. Kita jangan ngomongin pemilu ya dulu ya. Karena kita memang bertujuan buat mengedukasi kalian semua. Jadi volley kita. Buat untuk volley ini, informasi untuk volley. Nanti kalau kalian punya pengen, Bang gue
nyari informasi basket nih yang di Jepang gitu, dari mana gitu mau ya. Gue pernah ikut basket, volley. Oh kebetulan juga beliau juga basket juga futsal. Katanya. Tapi sama orang Jepang kan? Iya orang Jepang. Nah, maksudnya orang Indonesia itu perkumpulannya nggak ada karena orang Filipina ya. Orang Filipina punya klub sendiri untuk orang-orang orang-orang Filipina. Mereka tuh maksudnya mereka tuh ya ragam gitu. Iya. Kompak gitu. Rajin juga bikin latihannya apanya juga. Jadi basket tuh ada. Nah, untuk kalau orang Indonesia sebenarnya futsal juga ada, banyak juga. Nah, untuk narasumbernya sekarang kalau kalian butuh nanti saya bisa panggilkan narasumbernya juga untuk futsal ya. Jadi jangan lupa komen di bawah nanti kalau kalian punya saran narasumber juga. Nih, gue mau nanya lagi nih mengenai volley nih. Menurut lo anime Haikyuu itu bagus gak buat belajar main volley? Oh, gue nggak bisa bilang bagus, gue juga nggak bisa bilang jelek. Tapi secara disclaimer gue ya. Lo nonton kan? Gue nonton. Disclaimer gue, ketika lu nonton anime dan lu suka animenya itu, sebabnya apa dulu? Karena lu suka volley-nya atau suka animenya. Kadang tuh ada yang suka animenya tapi nggak suka volley-nya. Nah, jadi kalau untuk menurut gue suka animenya untuk belajar bahasa Jepang. Dan gue suka volley-nya karena itu animenya tentang volley kan. Gue jadi bener-bener gue suka di situ untuk belajar. Di situ juga gue nggak cuma lihat anime juga, belajar bahasa Jepang juga. Teknik-tekniknya juga di situ diajarin. Kayak minus tempo gitu. Terus kayak jump set. Tapi gue paling males sama orang yang habis nonton Haikyuu sosokan mau jump serve. Itu gue jijik banget. Lu coba ya karena servis biasa dulu masuk, ini bawah dulu under gitu. Ada step-stepnya gitu. Gue jijik banget itu sama orang-orang. Ya karena memang kalau memang benar-benar suka ya kita jiwanya itu meronta-ronta pengen hayaku yarita gitu. Pengen secepatnya ngelakuin lah gitu. Volley itu nggak bisa kayak gitu. Menurut gue ya, volley itu benar-benar kita kayak kegigihan kita tuh diuji gitu. Kita harus nyoba dari satu langkah ya, karena kita step by step kan. Step by step. Betul. Kayak lu mau nyemes, ini dulu gue belajar pertama 2 langkah, terus 3 langkah, terus 4 langkah. Jadi kalau lu langsung 4 langkah, menurut gue itu bakal susah nyari timingnya. Betul. Ya kan? Karena timing orang kan beda-beda juga kan. Iya. Tergantung dia kayak ngelihat bolanya. Ada yang ngelihat bolanya cuman jalan, pas itu lompat di tempat. Ada yang dia pakai ancang-ancangnya ya jauh kayak yang beliau katakan gitu. Ya seperti itulah kita membicarakan tentang teknik. Aku pun maksudnya tentang teknik nggak terlalu paham, cuman ya kita saling sharing aja. Nanti kalau pengen sharing juga, kita juga ada grupnya juga, silakan bisa nanti kalian chat, minta masuk grupnya dong gitu. Kalau kalian tinggal di Osaka ya, maupun di luar Osaka juga nggak apa-apa, karena mungkin kebanyakan orang yang pindah-pindah dari Tokyo, Shizuoka, atau lain itu pada pindah ke Osaka terus pengen nyari wadahnya kayak gitu. Oke? Udah. Kita akhiri nih pembahasannya atau ada yang mau disampaikan lagi? Apa ya? Buat yang pada suka main volley jangan lupa chat. Udah juga sih. Apa lagi? Beliau pusing. Bingung gua. Sebenarnya ini tuh udah tengah malam, ini podcast tengah malam ini. Apa ini? Mengedukasi ke kalian seriusan. Iya, demi kalian ini gua dibela-belain, gua habis main volley tadi. Habis main volley kan? Iya, habis main volley. Gue undang beliau langsung kesini, ayolah mumpung masih bisa nih kita bikin konten buat ngasih informasi ke masyarakat yang benar-benar pengen ngepunyain wadah buat hobinya gitu ya, kayak gitulah. Ada lagi? Jadi oke, kita tutup ya. Iya. Jadi selama kalian hidup di Jepang, pokoknya syukurin apapun yang ada. Ketika kalian bisa nemuin jalannya yang kalian pengen, lakukan. Tapi kalau kalian memang menempuh jalan yang salah, hentikan. Itu aja sih yang gue saranin. Silakan atau ada yang saran dari beliau. Apa? Kalau gue sih di Jepang tuh kita nggak usah stres coy, nyantai aja gitu. Kerja ya udah kerja, pulang lupakan, ya kan? Ya karena jangan sampai orang yang udah pulang tuh masih mikirin kerjaan gitu. Betul. Nah, di samping itu kalau misalkan biar sehat juga ya di Jepang ya,
ya kalian olahraga lah, nggak harus volley coy. Perbanyakin olahraga, betul. Iya. Karena di Jepang itu menurut gua sehat banget sih. Kayak lingkungannya tuh lu setiap pagi pasti ngelihat orang jogging. Lu ngeliat gak? Bukan jogging lagi. Apa? Itu nenek-nenek dan kakek-kakek yang udah umur 80-60 tahun ke atas sudah pasti dia udah di taman lagi peregangan. Iya, lagi peregangan itu banyak banget dan lu ngerasa lu mau lu nenek-nenek kakek-kakek kagak bisa jalan ntar Dan naik kursi iya, roda. dan naik Gitu. kursi roda ya, makanya mumpung masih muda gitu ya dan kerja biar nggak stres juga kita salurin ke olahraga. Jadi Gua tuh cita-cita gue jadi menteri olahraga. Wih. Oke. Jadi olahraga itu memang susahnya sekarang, tapi manfaatnya nanti buat kalian semua di usia tua. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton.